salah seorang pembesar mazhab Syafi'i. Itu fanatisme yang berlebihan membuat orang yang terang menjadi kelam. Tanya, Allah di mana? Kebanyakan akan menunjuk ke atas. Hanya terima yang pasti dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kafirun bi rabbih. Orang ini kafir kepada Rabbnya. Dipahami konteks dia mengatakan ini di zaman sunnah dominan. Ini sunnah tidak jelas bagi kebanyakan umat. Mengikut as-salaf adalah tukang takfir orang. Dia tukang mengkafirkan orang. Padahal bukan Wahabi, ini kan jauh sebelum Wahabi datang ya. Taib Ibnu Mubarak dia katakan tidak seperti yang dikatakan oleh kaum Jahmiyah yang dasar-dasar pemikirannya banyak yang diadopsi oleh berbagai aliran-aliran akidah dalam Islam. Akidah Islam. Dia walaupun tidak mengakui sebagaimana aliran filsafat Mu'tazilah, ya teradopsi juga oleh sebagian ulama ahli kalam. Seperti yang diakui oleh Abu Ja'far As-Simnani ketika dia menyebutkan salah satu kaidah yang disebutkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari alaihi rahmatullah. Inilah yang belum bisa tertinggalkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya. Dan ini adalah murni kaidah orang Mu'tazilah. Semoga Allah memaafkan kita dan memaafkannya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian ini yang lebih berat lagi. Katanya di hukum Jahmiyah sekarang nanti sampai pada menghukum la ilaha illallah non muslim. Tidak juga. Ini kan ijtihad ulama kaum muslimin. Baik, kita teruskan. Wa qala sami'tul hakim Aba Abdillah. Saya mendengar Al-Hakim Abu Abdillah. Ahli hadis lagi ya? Ahli hadis. Nah, Al-Hafiz fi kitab tarikh, di dalam kitabnya At-Tarikh, Tarikh Nisabur, allazi jama'ahu li ahli Nisabur, yang dia susun dan dia tulis tentang sejarah ulama-ulama Nisabur. Sejarah terbuat daerah itu dan para ulama yang pokoknya masuk para ulama, para ilmuwan, para pemikir, para tokoh-tokoh dan sebagainya, orang yang pernah berkuasa. Wa fi kitabihi Ma'rifatil Hadis, dan dalam kitabnya Ma'rifatil Hadis, yakni Ma'rifatu Ulumil Hadis, masyhur. Nah, allazaini jama'ahuma, yang dia susun, walam yusbaq ila mithlihima, dan belum pernah ada yang menulis seperti beliau menulis. Yaqul, dia berkata, sami'tu Aba Ja'far Muhammad ibn Saleh ibn Hani yaqul, saya mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Saleh bin Hani yaqul, berkata, sami'tu Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, saya mendengar Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, yang terkenal itu penulis Sahih Ibnu Khuzaimah, nah dikenal dengan Imamul A'immah, salah seorang pembesar mazhab Syafi'i. Ini juga membatalkan klaim sepihak As-Suki yang mengatakan ulama Syafi'iyah yang mengikuti selain mazhab Asy'ari orang-orang yang tidak berarti. Lucu nih kan, tapi begitulah ta'assub, yaitu fanatisme yang berlebihan membuat orang yang terang menjadi kelam. Belum lagi nanti ini ada banyak nama yang saya kumpulkan, ini yang sarih dari ulama mazhab Syafi'iyah menentang pemahaman Al-Asy'ari di periode kedua. Ya, yang baru terkumpul oleh saya ulama besarnya aja yang sarih dari perkataannya yang mengatakan menentang akidah tersebut. Ada 78 orang. Banyak sedikitnya. Nah, iya.
Sebenarnya masih ada. Kalau Ibnul Mibrad dalam kitabnya Jam'ul Juyus wa Dasakir ala Ibni Asakir menyebutkan lebih dari 400 orang. Dan beliau katakan ini sekedar contoh saja. Kalau kita ikuti tidak banyak. Sebutkan banyak nanti tidak kurang dari 10.000 ulama besar yang tidak bersepaham dengan akidah ahlil kalam tadi. Jadi makanya klaim bahwa seluruh umat Islam 95% adalah pepesan kosong. Sebab buat angket nanti. Saya tidak pernah ngisi angket. Antum saja yang klaim ada data saya di sana. Nah, buat angket nanti apalagi di zaman ini. Ya. Pasti jawaban kebanyakannya nggak tahu dia. Nggak tahu dia mana akidahnya. Tapi kalau tanya nanti langsung tanya, Allah di mana? Kebanyakan akan menunjuk ke atas. Kecuali yang sudah belajar akidah-akidah yang tadi. Tapi kalau hanya secara murni umat Islam mengenal Rabbnya di atas seperti kata Abdullah bin Mubarak tadi. Bagaimana dong saya tanya? Karena nggak boleh ditanya seperti ini. Karena tidak akan ada jawabannya. Dari manapun tak ada jawabannya kecuali dua, kira-kira dan rasa-rasa. Rasanya begini, saya kira begini. Nah, bisa? Kalau kira-kira bisa, ilmu? Enggak ilmu. Makanya terima yang pasti dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah menggunakan bahasa Arab yang jelas menjelaskan. Ibarat air suci mensucikan. Taib. Yaqul, dia berkata, ini yang berat sebenarnya, tapi apa boleh buat? Ya, saya katakan, man lam yuqir bi anna Allah azza wa jalla ala arshihi qad istawa fawqa sab'i samawati fa huwa kafirun bi rabbih. Siapa yang tidak mengakui, tidak mengikrarkan bahwa Allah azza wa jalla di atas arasy-Nya beristiwa, di atas 7 langitnya, bahwa kafirun bi rabbih, orang ini kafir kepada Rabbnya. Tapi dari pihak sana juga ada yang mengkafirkan ulama ahli sunnah. Masalah kafir mengkafir inilah fitnah nih kaum muslimin yang terjadi di antara kaum muslimin. Masalah mengkafirkan dari semua pihak ada. Dari semua pihak ada. Dari Syiah ada mengkafirkan. Dari Khawarij ada yang mengkafirkan. Apalagi Khawarij memang suka mengkafirkan. Nah ini Ibnu Khuzaimah rahimahullah, ulama abad keempat Hijriyah, dia mengatakan ini halalud dam, halal darahnya. Dan harus dipahami konteks dia mengatakan ini di zaman sunnah dominan. Di zaman sunnah dominan, di mana pemahaman ini banyak yang artinya orang paham. Kalau di zaman kita kebanyakan enggak paham sunnah. Di zaman kita, makanya fatwa la tungqal, tidak dinukil. Paham tidak dinukil? Fatwa zaman itu sesuai, tapi zaman ini mungkin tidak sesuai. Makanya kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan aqrabul firaqi ila ahli sunnati al-asy'ariyah, yaitu aliran-aliran akidah yang paling mendekati ahli as-sunnah adalah al-asy'ariyah wal maturidiyah. Dan jasa mereka dalam membatasi gerak masifnya Mu'tazilah tidak bisa dilupakan. Mereka punya jasa untuk membentengi ahli sunnah dari serangan kaum liberal Mu'tazilah, dan sampai hari ini juga, dan juga sampai hari ini. Tapi apakah mereka satu-satunya ahli sunnah? Tidak. Ya. Tapi apakah mereka masuk ahli sunnah? Secara ini ada itlaqun am, ada itlaqun khas, seperti yang disebut oleh para ulama kita. Ada secara mutlak fi muqabil Syiah atau firaq ad-dhallah, mereka ahli sunnah. Tetapi bit tafsil dalam banyak masalah mereka menyelisihi ahli sunnah, termasuk masalah istiwa, termasuk masalah sifat-sifat. Dan seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan beliau adalah munsif dalam masalah ini,
adil dalam menilai. Yang ingin memperjelas nanti silakan baca kitab yang ditulis dalam disertasi doktor oleh Syekh Khalid Nur dari Sudan di jurusan Akidah Jam Islamiyah. Tidak panjang kitab, hanya 3 jilidnya. Ya, hanya 3 jilid tentang mauqifu Syekhul Islam Taimiyah min al-Asy'ariyah. Bagaimana sikap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap al-Asy'ariyah. InsyaAllah jelas di situ. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini fatwa di zaman itu karena sunnah jelas. Hari ini sunnah tidak jelas bagi kebanyakan umat. Oleh sebab itu, karena dengan subuhat-subuhat yang ada, maka menghukum dengan hukum yang disebut oleh Ibnu Khuzaimah hari ini dijauhi. Dijauhi. Jelas? Nah, karena sebagian besar tidak memahami sunnah. Bagaimana kaum terpelajarnya saja seperti tadi. Ya, menghukum ulama belum menjelaskan, apalagi yang tidak terpelajar. Maka yang seperti ini tidak diberlakukan untuk saat ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, halalud dam, halal darahnya, auzubillah. Ya. Kemudian yustatab, disuruh bertaubat. Fa in taba, kalau dia bertaubat diterima, karena Allah menerima taubat hambanya. Wa illa duribat unuku, kalau tidak dipenggal. Nah, ini kalau didengar oleh orang-orang yang memang ahli syubhat, ini akan dijadikan sebagai penetrasi bahwa ahli pengikut as-salaf adalah tukang takfir orang. Ya, tukang mengkafirkan orang. Padahal bukan Wahabi, ini kan jauh sebelum Wahabi datang ya. Tapi nanti akan dibantah Wahabi karena kita ngaji di majelis yang disebut majelis. Nah, itu masalahnya. Makanya saya berat tadi nyampaikannya. Tapi apa boleh, amanah ilmu harus saya sampaikan. Ya bang ya. Nanti sedih nampaknya. Sedih. Nah, Allah musta'an.